kita demi membeli cita-cita. Rela memberita demi memberi cita. Membeli, Demi membeli cita-cita. tuku, membeli cita-cita. Kalau menurut saya itu hakikat hidup, jadikan manusia yang bermanfaat dimanapun kita berada. Khawatir boleh, tapi jangan berlebihan. Tetap ya, bahasa umumnya tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik malih kali kula Mas Gilang. Alhamdulillah wis hampir seminggu ya. Hampir seminggu Mas Gilang nggak bikin video. Mohon maaf kalau belum rutin buat video. Insya Allah untuk kedepannya insya Allah akan selalu istiqomah untuk bikin video untuk menginspirasi teman-teman dan untuk membuat kita belajar bareng-bareng untuk menjadi lebih baik. Oke, teman-teman. Di samping kita, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Alhamdulillah tadi nggak sengaja ketemu di jalan. Dan ini kita langsung tanya bareng-bareng aja lah. Amit, sebelum ini, asmo ini sinten lagi? Slamet Rianto. Slamet Rianto. Pak Slamet Rianto niki, mohon maaf lagi. Mungkin banyak orang yang mengira mungkin dikira ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ya, iya bener lah ya. sepertinya. Tapi jenengan nggak pernah pikir pusing ya? Enggak. Sebentar, Pak Slamet Rianto ini beliau musafir. Sebentar, Pak, musafir itu sejatinya apa tuh, Pak? Musafir. Yang saya tahu itu dalam pembicaraan sehari-hari ada yang bilang mengatakan untuk mencari jati diri. Mencari jati diri. Ya, ada yang bilang seperti itu. Dan kalau kita kembali lagi untuk mencari jati diri itu tidak harus seperti saya. Tidak harus musafir, Pak. Tidak harus. Adapun yang seperti saya ini mungkin karena sesuai kondisi, kebutuhan, atau yang lain-lain. Seperti halnya dari pondok pesantren, perintah guru atau tempat lainnya. Saya kira seperti itu. Amit sebenarnya yuswane jenengan pinten umur nih? Saya kelahiran 78 79. 40-an lebih. 40 lebih. Sampun berkeluarga? Belum berkeluarga. Masya Allah. Sami Pak kalau dereng. Kalau yuswane 23 dereng berkeluarga. Sebenarnya agak lebih dalam. Alasan pun kok belum berkeluarga bagaimana? Ya itu tadi. Saya itu sepertinya ya seperti orang kebanyakan, bahasa umumnya itu rob bindisi terus rabi. Nah, dalam kata lain, ada nggak sih yang menguatkan saya untuk melangkah lebih ke arah menikah kalau modal kerohanian saya atau keagamaan saya itu mumpuni? Padahal itu juga bukan suatu alasan, tapi memang mungkin ini jalan saya. Dan saya juga punya teman sampai sekarang umurnya 55 tahun belum menikah. Belum menikah, tapi mohon maaf nyaman ya, maksudnya dalam belum menikah itu nyaman belum menikah atau memang belum ada yang cocok atau gimana, Pak? Kalau dibilang nyaman itu apa ya? Enggak, Pak. Relatif ya. Sebenarnya begini, Pak. Manusia itu yang menikah maupun yang belum menikah, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Satu, kekhawatiran itu kan pasti ada. Yang tidak boleh itu kekhawatiran berlebihan. Sebab yang kekhawatiran berlebihan itu akan mengakibatkan arahnya ke katakanlah dosa,
bisa kesirik juga, Pak. Wah iya. Jarane kancaku ki, Nggih. oh suwe-suwe Gusti Allah gak payu. Oh, mati sesuai Gusti Allah gak payu gimana Mas Dewa? Ya kita kan akhirnya kalau kekhawatiran berlebihan itu arahnya lebih kepada kurang bersyukur dan sebagainya. Katanya kan orang harus bersyukur, bersyukur katanya akan dilaknat dan sebagainya dan sebagainya. Maksudnya seperti itu. Itu guyon loh ya. Nggih. Gusti Allah kok payu iki. Guyon tau ya. Nggih. Pak, mohon maaf. Ini hakikat hidup menurut panjenengan tuh pripun, Pak? Hakikat hidup sebenarnya itu apa? Kalau menurut saya itu hakikat hidup, jadikan manusia yang bermanfaat dimanapun kita berada. Nah, realitanya memanusiakan manusia, menghormati manusia dan sebagainya. Setidaknya terlebih kepada sosialisasi kita bermasyarakat. Sebentar. Ini mohon maaf ya, kan jenengan kan sosialisasi bermasyarakat. Berarti jenengan ini kan dalam ini kan jenengan buatan bermasyarakat. Jadi jenengan kan menyendiri itu bagaimana? Saya musafir Nggih. atau katakanlah saya sendiri gitu. Nggih. Dikatakan tidak bermasyarakat, kalau ada orang bilang seperti itu ya saya terima. Tapi kalau ada orang mengatakan saya bermasyarakat, saya ketemu Anda ini sudah bermasyarakat. Oh, gitu. Saya seperti ini pun sudah bermasyarakat. Sebentar. Mohon maaf. Banyak orang memandang, mohon maaf, sebelah mata musafir. Wah, kok ono tujuan urip orang ngurus. Mohon maaf ini kan saya menyampaikan apa yang di masyarakat. Iya, ya. Urip orang ngurus awake dhewe, urip kok malah nyusahke diri sendiri. Itu tanggapannya gimana? Soalnya itu banyak banget gereja di rumah masyarakat. Jadi musafir itu malah dibilang itu mempersulit diri sendiri, malah gak nikmati urip. Gimana, Pak? Kalau menurut saya sederhana ya. Suatu tindakan demi tujuan Nggih. itu memang harus merelakan. Saya ingat Nggih. apa yang Pak Karno bilang. Kalau nggak salah kalimatnya itu rela menderita demi membeli cita-cita. Rela memberita demi memberi cita-cita. Demi membeli cita-cita. Tuku membeli cita-cita. Itu Pak Karno pernah berkata seperti itu. Dan kalau ada orang yang ingin menjalankan kata-kata Pak Karno itu, mohon maaf ya, tidak harus seperti saya. Di dalam rumah tangga pun bisa, di dalam berdagang pun bisa, dimanapun bisa. Jadi intinya ada cara masing-masing. Cara masing-masing. Sebelumnya ini sudah berapa tahun berapa berjalan? Saya yang pertama itu dari bulan Rojab sampai bulan Rewah, terus menghadap Pak Yai. Ini yang kedua, saya dikatakanlah di jatah 1 tahun. Ya, yang ini baru setahunnya baru saya jalankan hanya beberapa bulan, berarti masih kurang banyak. Mungkin bulan Ruah yang akan datang. Jadi 2 tahun, 2 tahunan, pun melampah. Ya kurang lebih. Ya 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Kalau sampai bulan Ruah mendatang. Nggih. Mohon maaf, seperti ini sudah izin dengan keluarga atau keluarga sudah mengetahui atau bagaimana? Sudah. Ibu bapak saya sudah meninggal. Kakak-kakak saya yang perempuan pun tahu, yang laki-laki pun juga tahu. Kalau saya seperti ini, kalau saya katakanlah mengaji lah, itu sudah tahu semua.
Bahkan tetangga-tetangga di kampung ini juga tahu. Sebenarnya Pak, ada nih musafir kadang-kadang yang nggak kuat, ada nih yang nggak kuat terus mohon maaf malah gangguan jiwa. Kalau itu saya nggak tahu ya. Belum tahu nih. Belum tahu. Yang Anda temukan di hati Anda waktu jenengan ini jalan itu bagaimana? Tenang atau bagaimana? Kalau kita berbicara rasa itu sulit Sulit. untuk diwujudkan ya. Itu sulit. Jadi apa ya? Lebih kepada ya memang sulit. Seperti kita minum teh manis rasanya seperti apa. Kita kan nggak tahu manis. Yang tahu itu hanya bentuknya gula loh seperti pasir. Manisnya itu kita tidak tahu. Nah itu bahasa kalbu yang sulit untuk diwujudkan. Apakah jenengan waktu lewat hutan yang angker pernah ada rasa takut apa enggak? Setiap manusia itu punya rasa takut. Nabi sekalipun punya. Tapi hanya saja, mohon maaf, ketakutan itu ada yang terus berlari, ada yang berdiam diri, ada yang ya tergantung sikapnya. Kan dulu katanya waktu di dalam gua itu bertemu Gua Hiro waktu yang Gua Hiro ya. katanya ketakutan atau tapi ketakutan bukan yang jangan dianggap berlebihan loh ya. Bukan. Jadi rasa takut yang khawatir sesuai kebutuhan. Berarti ketakutan itu tergantung cara kita untuk menyikapinya. Iya. Mohon Realisasinya ya itu sendiri-sendiri. Ada yang lari, ada yang diam, ada yang entah pingsan atau apa, kan nggak tahu. sebentar Pak. Waktu berjalan tuh jenengan tuh bawa bekal uang apa enggak? Tidak. Tapi waktu 40 hari pertama saya keluar dari pondok, ternyata ada orang dalamnya Pak Yai itu mengejar saya atas perintah Bu Nyai. Saya dikasih uang untuk bekal katanya seperti itu, dan sebagian saya kasih ke teman, sebagian lagi di luar ya saya kasih ke anak orang. Loh, jenengan sendiri membutuhkan, tapi malah jenengan malah dikasihkan ke orang. Gimana ini Pak? Saya kadang-kadang loh ya, suka gambling ya. Gambling? Saya tahu memang Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya ingin tahu lebih dalam Ar-Rahman Ar-Rahimnya Gusti Allah. Maksudnya seperti itu. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang berarti jenengan apa itu? Mohon maaf, berarti jenengan untuk menguji Ar-Rahman Ar-Rahim itu jenengan merelakan semuanya. Oh, Masya Allah, ini tingkatannya udah. Nih aku sebagai awam belum kuat. Tapi ada aja rezeki di jalan. Ada. Pernah sehari nggak makan nggak? Saya pernah 2 hari nggak makan. Itu udah paling lama. Mohon maaf, waktu selamat jalan ada nggak yang mengira jenengan orang dalam gangguan jiwa atau? Ada saja. Ada saja. Bahkan Pak nomornya berapa? Wah, lah ini bener Pak, kata yang banyak. Tapi jenengan menyikapinya? Ya kalau sambil duduk dan ngopi bersama, saya jawabnya cari aja di kalender banyak. Mana yang kamu suka itu. Makanya lo ini berarti jangan startnya mulai dari mana Pak tadi Pak? Pasuruan Cirebon nanti Cirebon. Bismillah, kita doakan yang baik untuk Pak Slamet Rianto. Amin. Pak Slamet Rianto sebetulnya niki wonten kedik amit alah kedik mboten nggih sebenarnya mboten betul sarapan mungkin nggih tumbas sarapan
Matur Nggih. semanten. Kula nggih matur nuwun kepanjenengan niki ilmunipun soalé kadang-kadang ilmu sing diajarke mohon maaf teng kitab niku kurang jelas, Pak. Nek ke awake dhewe dereng ngakoni ini. Memang iya. Jadi contohnya ya mohon maaf saya juga belum Nggih. tahu banyak. Di rukun Islam itu ada 5 rukun. Tapi kenapa syahadat itu tidak dibukukan? Yang dibukukan itu sholatnya, tata caranya dan sebagainya. Banyak orang yang untuk mengejar syahadat itu karena tidak dibukukan atau mungkin dibukukan, saya tidak tahu. Akhirnya berlari ke sana kemari untuk mencari pengetahuan rukun Islam yang pertama itu tadi. Dan sebaliknya kita juga nggak boleh mentang-mentang sudah melakukan rukun Islam yang kedua mengira orang yang tidak melakukan dianggap bukan muslim. Jangan, memang agak sulit. Jadi niki, Pak, mohon maaf kalau nyuwun pandangan pun untuk memang Indonesia sekarang ini memang popularitas mayoritas muslim, tapi sekarang kok kenapa kelihatan keislaman di Indonesia kok kelihatannya malah meredup? Bagaimana pandangan jenengan? Itu kan menurut Mas sendiri. Kalau menurut saya tidak meredup. Oh, tidak meredup ya? Tidak, bahkan semakin bertambah adanya Islam yang katakanlah cara HP itu ada casing yang baru. Ya inilah Indonesia beragam, menambah keragaman. Yang katanya ada yang dari sana dibawa ke Indonesia, yang dari sana dibawa ke Indonesia. Tapi dalam satu titik yaitu Islam. Oh iya. Berarti jenengan ini tidak pernah mempermasalahkan khilafiyah. Khilafiyah itu tergantung realisasi kepada masyarakat juga. Khilafiyahnya khilafiyah yang seperti apa? Kalau khilafiyah Bapak kan seperti ini, khilafiyah saya seperti ini. Khilafiyahnya yang lain seperti itu. Sebentar, Pak. Ini terakhir, Pak. Mungkin bagi teman-teman ada yang kontra apa enggak? Tapi kita mengambil sudut pandang sisi lain. Menurut jenengan corona itu bagaimana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya corona ini akan selesai atau enggak gitu begitu? Pasti selesai. Pasti selesai. Kalau menurut saya detik ini pun selesai. Oh, detik ini pun selesai. Kalau menurut saya. Ya nyatanya saya Surabaya nyampe waktu 40 hari itu. Jawa Timur, Jawa Tengah itu nggak pakai masker, ada polisi juga biasa saja. Bahkan saya salami, assalamualaikum, dia menjawab waalaikumsalam. Kalau menurut saya pribadi detik ini memang selesai corona. Kalau yang lain-lain ya itu tadi, khawatir boleh tapi jangan berlebihan, tetap ya bahasa umumnya tawakal. Alhamdulillah kita hari ini dapat pelajaran yang sangat luar biasa dari Pak Slamet Riyanto. Jadi kadang-kadang mohon maaf, saya sendiri waktu pertama kali lihat Pak Riyanto tak kira mohon maaf banget lagi. Tak kira orang dalam gangguan jiwa. Mohon maaf sebenarnya. Saya juga salah. Saya kadang-kadang sering salah, Pak, melihat orang dari covernya, Pak. Terkadang apa yang saya anggap orang dalam gangguan ternyata saya sendiri yang gangguan jiwa. Oke, bismillah, semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, semua dapat menginspirasi teman-teman. Jadi ayolah kita pokoknya inti dari pembicaraan ini saya ingat apa hadis Rasulullah. Hakikon khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Hakikat itu, Masya Allah. Ini jadi pegangan hidup
beliau, dan insya Allah alhamdulillah saya teringatkan kembali juga pondok dulu Pak. Mohon maaf kalau sepuni, kalau juga saya dari pondok tapi saya sudah terjun di masyarakat malah ngilang Pak pondok itu Pak. Dalam arti saya malah nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa istilahnya mewarnai masyarakat, malah saya terwarnai oleh masyarakat. Jadi yang tugas saya yang salah di situ Pak. Jadi belum gimana Pak? Maksudnya motivasi buat saya biar saya bisa lurus kembali lah. Tidak ada yang salah apa yang Anda lakukan sekarang ini. Yang Anda lakukan sekarang ini itu tanpa Anda sadari maupun tidak, itu bagian dari pengalaman yang dulu Anda pernah di pondok. Sebenarnya itu. Jadi tidak ada yang disesali. Tidak ada. Asli ini kepengen kepanggil lami. Jangan mau ada telepon betul, nomor telepon. Nggak ada, saya juga nggak terbebani waktu karena saya lama kok, 1 tahunnya baru berapa bulan. Berarti jenengan belum mengikuti. Allah. Saya nggak bisa Android. Oh, Belum suka, bukannya tidak suka, saya belum suka HP. Saya 10 tahun lebih nggak megang HP. 10 tahun. Allah. Android nggak mudeng ya. Nggih. Mugi-mugi nanti Gusti Allah nanti ngelampai sakit ketemu meleh Pak. Bismillah. Amin amin. Bismillah, nanti kita ketemu, insya Allah nanti insya Allah mugi-mugi ketemu meleh. Oke teman-teman, mungkin mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya juga mohon maaf kalau ada yang keliru atau salah pada saya, pembicaraan saya, mohon maaf sekali lagi. Oke, terima kasih. Saya Gilang C. Saputra. Saya Slamet Trianto. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.